Itu freak sih menurut Jadi lu gue. udah yang katanya kan lu udah pocong itu Ah, enakin makanan. Itu gue pernah denger, boy. Selamat malam, balik lagi para warga tengah malam. Selamat Kita malam, berdua warga nih. tengah malam. Kayaknya kita kurang satu nih. Kemana nih si Ibu Dugong? Sedang menghilang. Menghilang. Gue ciri di kondul kunti di lokasi kemarin, Pak. Anjir, nggak gitu kali, boy. Oke. Kita ngapain pakai masker? Gerah sih. Nah, panas. PSBB. Fuck PSBB. Enggak, faktor PSBB. Salah. Nggak gitu. Oke, jadi maksudnya itu malam ini kita mau ngapain nih? Walaupun kita cuma berdua, kita harus konsisten dengan apa yang telah kita jalani. Oh ya. Pada kemarin nanya-nanyain semua, Bang, nih updatean mana nih? Oh, tenang, kita berikan malam ini. Lo minta korek aja susah, Be. Ya udah, nih kita mau bahas apa? Jadi sebenarnya malam ini kita punya topik baru, yaitu adalah Pembantu. Pembahasan tentang hantu. tentang ijab, salahnya bukan? Gua hantu dong, Bos. Mau dipotong honor? Malah tak kasat mata. Oke, jadi malam ini kita mau bahas soal hantu. Apa nih yang enak nih? Apa sih ya? Sebenarnya sih kita punya 5 nih. 5 hantu yang menurut orang ya Bukan lumayan versi on serem. the spot kan ya? Oh, bukan. Kalau on Jadi the kan spot 5 kan hantu. 7. Kita 5 aja. 5 hantu versi on the spot tadi kan. Iya. Oke, jadi untuk malam ini kita bahas the one and only salah satu makhluk yang paling gue benci sih sebenarnya. Pocong. Permen sugus. Ngocop. Kenapa di pertama harus dibahas dia gitu sih? Ya nggak apa-apa. Kan menurut gua nggak serem. Menyebalkan sih lebih Bau tepatnya. ya? Baunya, lompat-lompatnya nggak jelas lah. Oke. pokoknya. Di pembantu ini kan sebenarnya kita membahas soal hantu ya. Jadi ini bisa dari sudut pandang gue, sudut pandang lu, atau sudut pandang para penonton kita. Yoi. Asik gak sih? Seperti itu. Nah, jadi dari sudut pandang siapa dulu? Lo apa gue dulu nih pembantu di soal si pocong ini? Nah, kan lo yang paling sebel nih. Hmm. Berarti mulai dari lo. Oke. Kenapa sih lo bisa sesebel itu sama si ngocop satu ini? Oke, kalau dari gue sendiri, satu yang gue sebelin dari mereka apa? Baunya nauzubillah, men. Dan ini terlepas dari gue punya pengalaman pribadi soal dia ya, yang gue pernah lagi tidur sendiri, di belakang gue ada dia. Ya, ini terlepas dari hal itu, satu gue sebel dari pocong itu. Bau. Lu tahu antara tempe busuk, bau sampah juga, terus bau nanah. Gimana sih? Lu bangkai tikus mati seminggu, tau kan baunya kayak apa? Aduh, tuh. Itu gue masih bilang lebih mending itu. Itu tai sih. Gue lebih mending itu. Anjir. Oke. Terus. Terus kalau misal dari gue ngulik dari kita kan kalau di pembantu ini kita harus bahas sejarahnya, kenapa kok ada sih bentukan yang kayak gini nih gitu. Kenapa sih harus ada yang kayak begini? Harus gitu ya, mesti harus banget sih. Kayak perasaan setan-setan di luar negeri tuh nggak seserem ini gitu. Nah, Kenapa iya. sih harus bentuknya begini gitu? Coba ya gimana ya gitu. Menurut gue nih ya, dari beberapa sumber yang udah gue cari, data-data yang udah gue kelola, asik ya kan? Anjir, lu gara-gara bahas si ngocap ini sampai riset gitu ya? Riset dong, Mantap. harus. Jadi gini, Terus. pocong itu ada yang ngomong, beberapa kepercayaan warga sekitar ngomong pocong ini bisa ada karena salah satu orang meninggal dan ikatan di kain kafan ini nggak dibuka, jadilah mereka penasaran yang merefleksikan pocong. Jadi mitosnya seperti itu ya? Oke. Dan kalau untuk di daerah Jawa bagian timur lah ya, kayaknya itu beda lagi. Itu ada yang ngomong dari pocong ini itu suatu kayak pesugihan yang dipakai untuk melarisi makanan. Iya. Sampai Bisa ada lu kuliner. pernah denger ya sih kayak sumpah pocong anjir. Nah, Itu tuh menurut gue ya orang sumpah gitu. Cuman nggak dibawa-bawa juga nih hantu satu. Kesian banget, dosa dia apa gitu loh. Sampai dibawa-bawa sampai buat sumpah. nah kalau menurut lu dari lu sendiri nih, Kalau sejarah dari pocong ini lu ada nggak apa tuh Kalau gitu? setahu gue sih ya mitosnya yaitu gara-gara orang Gak dicopot meninggal, dikafanin, pas dikuburin, dia lupa nih nyopot. Bukan dianya, orang yang nguburin lupa nih Kang nyopot. Gali kubur talinya. siapa? Salahin Kang Gali kubur. Iya. Kenapa nggak dicopot? Iya. Jadi lagi mereka. Iya. Mengganggu sebenarnya ya. Oke. Cuma ya udah, maksud gue sebenarnya sih menurut lo kan serem banget ya. Menurut gue juga serem, cuman entah kenapa ya buat gue si ngocop ini bisa dikatakan serem, bisa dikatakan lucu, boy.
lucu. Masalahnya gini loh. Bentar dulu deh. Kayaknya lucu. Masalahnya lucu gitu. Jadi kayak Lucunya gini loh. lu kalau ke New Zealand ke apa tuh Disneyland Jepang atau Hong Kong, lu ketemu Mickey Mouse, Donald Duck, that's cute, itu lucu ya. Cuman kalau lu kalau ada Disneyland di Indonesia, ikonnya pocong itu dibilang lucu itu gimana gitu. Jadi gini loh boy, kan namanya ya mohon maaf deh, jadi kita ngomongin mereka nih. Ya mungkin mereka juga ada di sini mendengarkan kita, ya gue nggak tahu deh. Menurut mitos, ya namanya setan lah, itu melayang boy, melayang set tembus tembok gitu. Nah kenapa nih doi mesti susah lompat-lompat gitu? Itu buang waktu boy menurut gue. Nyusahin diri sendiri anjir. Lu ketika misalnya lu ada si ngocok nih ya POCONG dah ya. Pocong. Mau menampakkan diri nih, nakutin orang, gitu, gue takut ini orang kabur kan. Ibaratnya kan lebih cepat kalau dia nakutinnya melayang gitu kan. Ini orang lebih lari lebih kenceng kan. Nih lompat boy. Mungkin tuh orang yang dikejar nggak takut boy, ditungguin aja, ditungguin. Lu semua tahu nggak? Di lompat tuh tanahnya ganti trampolin, masuk ke molen. Film azab. Film azab di bawah-bawah. Maaf ya. Kita tidak menyebut stasiun televisi ya. Tapi lu tahu kan yang naikin film azab stasiun apa? Ya udah pokoknya itulah. TV lokal. Nah, bodo amat lah. Cuma maksud gue lucu aja gitu loh. Maksudnya ketika mereka bisa terbang ngapain harus lompat gitu. Gak ngerti sih gue. Itu sih maksudnya oke lah menurut mitos. Mereka lompat. Enggak, kalau tali pocong talinya nggak dilepas mungkin masih masuk akal ya. Apalagi ada yang ngomong istilah tali pocong perawan, Pak. Nah, itu terlepas dari hal ini itu ada kasih hati kata untuk cewek ya, gue nggak pernah pakai itulah yang jelas ya, gue ya begitulah pokoknya. Cuman kenapa yang jadi pertanyaan gue sampai sekarang itu kenapa dia harus lompat gitu? Karena gini, yang gue tahu ya, pocong itu tipikal hantu. Satu, jangan sebut nama mereka itu baperan. Satu, sebut nama mereka bisa muncul. Iya. Cuman mereka nggak kayak kunting, statementnya bisa kayak 10 orang tetap lu ditongolin. Enggak. Mereka temunya 1 lawan 1. Anak STM. Yoi. Terbukti. Ini gua rasa lulusan budut. 1 lawan 1 kayaknya deh. Gua nggak ngerti emang nih. Aduh anjir. Sorry ya, gua jadi sebut susah ngomong orang tua. Bobonya STM zaman dulu gitu. Anjir. Si pocong ini juga tuh kayak ada yang bilang kayak di beberapa daerah di tanah Jawa. Mereka ngomong kan untuk penglaris, Pak. Wah, itu freak sih menurut gue. Udah yang katanya kan ludah pocong itu enakin makanan. Itu gue pernah denger boy. Jadi kasusnya waktu itu temen gue pernah lah ke salah satu daerah ya. Dia mau makan nih sama keluarganya. Datang ke salah satu tempat makan. Dia tuh ya mungkin bisa dibilang, gue nggak tahu ya, mungkin sebutan sekarang tuh indigo lah ya. Jadi bukan Indio. Terus kagak boleh nyebut. Terus dia itu ya pokoknya dia orang bilang indigo lah. Indigo dia apa? Nah, makan tuh di situ emang feelingnya katanya udah nggak enak. Wah, ini restoran kayaknya pakai penglaris. Cuma kayak keluarganya tuh yang menolak hal-hal yang berkaitan kayak begitulah. Saat dia makan di situ, nah di tengah makan, doi mau ke toilet nih. Doi mau ke toilet, terus ditunjukin nih sama si pegawainya lah ya, Mbak, dia nanya kan, Mas, Mbak, toilet sebelah mana? Sebelah situ Mas. Gitu. Dia datang ke toilet itu, nah bingung nih kok ada toilet di kiri tapi di kanan juga ada. Nah tapi ditunjukin di kiri. Cuman masalahnya dia penasaran, dia ke kanan. Dia ngelihat itu anjir. Jadi itu si apa sih ya bilangnya panci kuali segede gitu tuh. Itu lagi dilodahin si ngocok, boy. Wah, itu anjir sih itu menurut gua. Itu bajingan sih. Parah sih, maksud gue. Gue sampai sekarang tuh selalu mikir kayak pocong gitu ya, jadi koki nggak punya tangan, dimasaknya pakai mulut. Tuh terus enak gitu. Wah, itu keren juga anjir. Penyakit brengsek. Cuma bikin orang enak, men. Ya, penyakit. Bagi yang nggak tahu gitu. Lu kalau yang bisa ngelihat itu jijik anjing. Makanya kan ada gini deh,
Lu beli bakso, lu pasti pernah ngalamin kejadian kayak ini. Lu beli bakso, saking gak mau dimintain bakso lu dari ngecuh. itu aja temen lu kayak anjing gak jadi minta lah bajingan. Itu gimana makhluk kayak gitu yang lu tahu diri baunya tuh nauzubillah min zalik. Parah sih. Kalau gue jadi lo inget gak sih cerita gue yang pertama? Itu kalau yang kejadian belum tahu, tolong lihat cek video di Ngobrol Tengah Malam part 1. Part 1, lo mesti tonton tuh. Pengalaman parah sih pokoknya. Ya pas baru ketemu dia. Iya, itu tai sih. Jadi pas gue lewat itu emang sih baunya parah boy. Jadi kayak bau sangit gitu sih. Gimana sih? Bau sangit terus nyampur sama bau sampah. Terus nyampur sama bau bangke. Ya begitu deh pokoknya. Dan yang ternyata yang nongol doi gitu. Wah itu hai me kan surprise motherfucker. Surprise mode miring coy. Cit. Ya anjing miring. Gua bilang surprise motherfucker. Ini gue rasa ternyata temen lu Gilang si Kanjang. Dia langsung enggak jadi gue jadi ngeri gue. Gue kira dia habis miring terus moonwalker aja. Sumpah itu lucu banget sih anjing. Cuma gimana ya? Absurd anjing, pocong gak punya harga diri. Kita bully anjing. Gak punya harga diri dia. Jadi menurut gue aneh sih. Si doi satu ini aneh gitu ya. Anehnya balik lagi. Kenapa dia harus lompat gitu? Padahal dia tuh bisa terbang. Sama yang kejadian lokasi terakhir, Pak. Ingat gak yang di pohon pisang? Wah, lompat-lompat yang kena tuing. Gitu-gitu semua kan. Padahal gue bilang, lu bisa ngambang ya anjing. Lu bisa ngambang. Ya sudahlah ya. Cuman maksud gue ya terlepas dari itu. Ya mereka sih cukup menyeramkan sih ya, dengan terkadang mereka menampakkan diri dengan bau yang ya tadi seperti gue bilang, baunya nggak enak segala macam. Terus tiba-tiba adalah yang mukanya angus lah, mukanya belatungan, matanya nggak ada. Sama ini gue mau bahas ini sih satu. Gue punya teman daerah Jawa Timur juga. Berarti teman gue Jawa Timur semua. Dia kebetulan maksud gue kayak kemampuannya itu di atas gue. Dia udah bisa ngeidentifikasiin energi di pocong kayak gimana. Ternyata bukan cuma kuntilanak yang bisa merah. Ada yang putih masih standaran. Standar belum dimodif ya. Belum dikorek kalkulatornya. Nah, jadi belum ganti racing ya. Belum. Jadi pakai kalau dia ngambek udah ngambangnya biasa kagak tus gitu enggak. Enggak gitu ya. Gambar. Maksud gua enggak gitu. Gambar anjir. Gambar. Terus ada juga statementnya mereka merah itu di atas kayak energi mungkin lebih kuat, belum jadi raja tapi raja pocong itu namanya itu, dan itu bisa sekitar 2-3 meteran tingginya. Itu anjing sih kalau emang beneran ya jangan sampai ya gue nemuin begitu deh. Aduh cukup ya menurut gue yang standaran aja nih, yang udah ya standar ting-ting lah ya. Ya standar ya udah cukup menyeramkan sih buat sama gue pernah kejadian di rumah lama gue. Gue bercerita itu gue ngeliat pocong tingginya bener-bener 2 meteran. Itu tau gak lo pilar yang kayak gitu dia berdiri gini, itu palanya nyentuh pilar. Itu gue ngeliat kayak anjing lah pocong. Itu alik sih. Makanya kenapa gue sebel banget sama pocongnya karena itu. Terus di pembantu ini kan seharusnya kita ngebahas tentang masalah si pocong. Cuman ya karena kita nggak bisa menghadirkan pocong di sini, jadi kita bahas sendiri aja. Ya mungkin kita hadirkan, ntar dia bukan bahas masa lalu, saya klarifikasi. Ya anjir, nggak penting. Terus satu lagi nih, banyak orang bilang misalnya apes-apesnya nih kita dikejar pocong, lari zigzag dan lu nggak boleh ngebelakangin dia. Jadi lu harus hadap depan. Jadi lu lari zigzag sambil mundur. Itu paling nggak masuk akal itu emang tolol yang paling gak masuk akal yang pernah gue denger. Itu gokil boy. Karena gini loh, mereka bisa ngambang, lu zigzag pun percuma anjing. Lu tau kan, Ambon pernah ngomong kan, jarak 1 meter lu masih lari, diludahin, sakit lo. Iya. Itu lu udah gak hilangin. Lu kenapa terus lu zigzag, lu mundur, lu gak lihat di belakang lu apaan. Lu zigzag, lu lari mundur, belakang lu motor, lu ketabrak. Ya jadi pocong juga lu. Lu jadi temennya dia anjing. Ya kita duet dong gara-gara lo nih gitu kan. Itu buat gue konyol gitu. Maksudnya maksudnya gini loh. Oke lah, maksudnya mitos boleh gitu loh. Maksudnya ya tradisi kita tuh memang kental banget yang namanya mitos, kepercayaan, bla bla dan segala macamnya ya. Cuma kayaknya lu harus lari mundur dengan zigzag. Terus ya apalah itulah ya, itu menurut gue aneh sih menurut gue. Aneh ya, kayak aneh nggak masuk akal sih buat gue. Terus juga kan balik lagi coy,
bahkan di Jawa Barat sendiri, Jawa bagian kita ya, Jawa Barat. Lu Kita- inget nggak tahun 2008 ada kasus apa? Pocong keliling. Yoi. Makanya gue bilang itu pun bahkan ternyata udah ada konfirmasi juga di salah satu channel YouTube, dan itu gue pernah juga udah tonton. Bermula dari seorang pendaki sama tour guide yang intinya tuh cuman gara-gara ada seorang bokap ngikut kayak perjanjian gitulah, dan si iblis yang perjanjian sama dia mau tinggal di mantel itu, pesugihan lah ya. di mantel itu, di sebuah mantel. Saat si anak cewek ini pakai itu mantel, dia minta ngetok rumah warga, minta bukain. Tuh sebenarnya dari pandangan visual si cewek ini cuma pandangan kayak bukain dong, bukain mantelnya. Cuman pandangan orang ya lu jadi pocong sob gitu loh. Kalau dalam waktu seminggu setelah kejadian itu, si namanya Riri ya, soalnya ingat gue, si Riri nggak diketemuin, meninggal. Wah gokil sih. Ya kan, Itu gokil sih. Itu masuknya berarti pesugihan ya? masuknya ke pesugihan. Pesugihan. Karena menurut gue sendiri ya Pak, kalau yang setelah kita sering jalan-jalan, explore gitu, terus sadar nggak sih, kalau kita sampai nemu si pocong, itu tempatnya cuma dia diri. Contoh nih, di satu spot diri, inget gak yang di daerah yang waktu itu di rumahnya Kak Saras tuh? Yang itu? Iya, tahu. Yang di kamar pojok, bilang gue nggak mau masuk dalam kamar mandi pojok, gue tahu ada apa di situ. Iya, dan dia nggak kemana-mana, dia di situ aja udah. Itu biasa buangan. Dari karena setahu gue juga pocong itu pesugihan yang gampang dibuang. Kenapa gampang dibuang? Jadi kayak lu udah bisnis makanan, lu udah kaya, lu mau ganti bisnis, lu nggak perlu si pocongnya ini lagi kan? Lu buang aja, buangnya ngasal. Kebiasaan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kasihan juga ya, doi. Nggak kasihan juga sih gue sebenarnya. Kasihan gitu ketika lu sukses, habis mandi sepan dibuang gitu. Nggak gitu sih Ya, sebenarnya, ya, maksud ya, gue tuh nggak gitu. Ya, cuman kan secara umum gitu loh, ketika lo memanfaatkan sesuatu dan lo udah sukses, lo buang itu, habis mandi sempat dibuang dong. Boleh tai. Lah emang begitu kan? Jadi kita bahas soal hidup aja, masa bahas setan lah ya anjing. Kasihan gitu ya. Terus dia meratapi nasib di situ sendirian, nggak bisa kemana-mana, habis mandi sempat dibuang. Ada sih pocong ini nggak bisa balas coy. Nggak bisa ya? Nggak bisa, ketuaan itu nggak bisa. Dan mereka pun ada yang ngomong juga, mereka takut sama bawang. Jadi buat para wibu bersyukur Anda bawa bawang, karena pocong takut sama Anda. Kok kayak Dracula ya? Takut bau? Enggak, mereka takut bawang. Karena? Lo Enggak. pernah tahu gitu kenapa mereka sampai? Emang ini gue nggak bisa tahu takut kenapa. sampai bawang? Cuma mereka nggak suka sama baunya. Ibarat kata kalau kayak kunti kan, katanya di kunti kan suka nggak mau kalau kayak lu pakai celana dalam, lu nggak pakai celana dalam, rambut panjang kan, nggak tahu nih mereka Terus takut. ada katanya yang takut sama sapu Lidi. Kalau lidi aren ya emang untuk nangkal energi negatif. Lidi aren ya. Ya gua nggak tahu adalah itu, pokoknya takutnya sama sapu lidi lah segala macam. Dan Terus juga juga ada yang ngomong katanya, nah, kalau lu seorang tukang gali kubur nih, yeah. terus lu nguburin lu secara penguburan lu salah, dan sampai lu nggak buka si tali pocongnya ini, itu katanya doi bakal dikejar-kejar. Ya? dikejar-kejar. Dan cara minta maaf juga nggak gitu Pak. Lu harus bukain malam, kayak lu harus buka sana, buka tali pocongnya, uruk lagi sendiri. Itu nggak boleh dibantuin orang gitu, sendirian gitu. Harus sendiri. Dan itu pun potong nggak, lu harus bikin kayak suatu waktu, kayak lu kalau yang setahu gua waktu itu ada cerita lagi, lu kayak tanam kacang hijau tapi lu sangrai dulu nih, kedelai lu sangrai, kan jadi nggak bisa tumbuh, lu tanam di tanah kuburannya dia. Lu ngomong ini kalau ini udah saya tanam dulu, kalau mau keluar nanti ya nunggu bibitnya tumbuh, kalau belum tumbuh ya belum boleh keluar, udah tidur main dulu gitu. Harus gitu. Itu di daerah Bogor atau Sukabumi setahu. Bogor, gue sering ke Bogor anjir. Jadi ngeri gue. Ternyata Bogor semenyeramkan itu. Ya makanya banyak. Ya, mungkin kalau dari pocong nggak banyak yang bisa kita kulik, karena balik lagi mereka cuma dari pesugihan. Gue pengen ngomong sesuatu cuma nggak jadi aja. Ya, jadi gue mau closing loh ya. Jangan gimmick lagi. Jangan lompat. Enggak, itu gue cuma gimmick. Wah, sorry. Gue mau ngomong sesuatu cuma masalahnya nggak jadi. Ntar gue bisa digamparin sama cewek Bogornya jadi. Gue tahu siapa cewek Bogornya. Enggak. Maaf saya, I love you. Terus. Boleh resign nggak? CIO boleh resign nggak sih? LP boleh resign nggak? Menurut gue sih sampai pertanyaan gue yang sampai saat ini tak terjawabkan itu adalah kenapa dia harus lompat?
Mungkin nih yang ntar bakal nonton YouTube kita ada yang bisa menjawab, boleh drop di komen ya kan. Siapa tahu, wah bang ternyata atau kakinya gini, abis kena paku bang, jadi lompat-lompat ya, gue nggak tahu deh. Atau gini, atau dari lu semua yang nonton video kali ini, lu bisa menghadirkan si pocong kesini ya, komen bang, gue mau menghadirkan si pocong bang. Kalau menghadirkan si pocong, mendingan gue absen deh ya, absen gue. Gue juga nggak mau ikutan. Gue ikutan, biar dia aja sendiri klarifikasi dah. Ya, gue nggak ikutan anjir. Oke. Serem tuh kayaknya. Ya mungkin kalau untuk video kali ini segitu aja dulu kali ya. Karena kan satu balik lagi lah. Lu nggak bisa banyak bahas kalau soal pocong anjing. Apa yang mau dibahas? Udah cuma bungkusan. Permen sugus. Ya. Orang kalau lagi lapar itu pocong pelempar. Bukan takut jadi lapar. Trigger dong. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gak subscribe disamperin Ambon walaupun Ambon gak ada di sini. Videonya kebanyakan ngelawak. Udah. Gue capek. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa subscribe, dikasih like dan komen. Komennya ditunggu. Oke, ingat, walaupun Ambon gak di sini, lu nggak subscribe disamperin Ambon. Ya. Gue mau wakili Ambon. Atau kalau nggak nonton, janjinya kita omongin ada di belakang lo. Aduh. Ini. Oke, gue Ijal. Gue Satria. MTM pamit. Bye. Bye.